Selamat datang di seri lain dari Join Startup Digital, dan kali ini kita akan membahas tentang jualan barang umum atau barang khusus. Oke, dan bila Anda menyukai yang saya bahas di video ini, Anda akan jauh lebih menyukai apa yang saya sharingkan di website Join Startup Digital, di mana Anda bisa menghasilkan up to $10.000 dalam 90 hari di Business Brand Partner. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gimana cara memilih barang di serial cara jualan online ini. Oke, intinya sebenarnya ada dua kategori barang, barang umum dan barang khusus. Oke. Saat Anda melihat supplier apapun, Anda mau ambil supplier Anda dari manapun, dari marketplace, dari orang perorangan, dari perusahaan langsung, dari pabrikan atau apapun, pengkategorian barangnya kurang lebih secara umum itu hanya ada barang umum dan barang khusus. Kurang lebih seperti itu, jadi Anda jangan bingung. Barang umum itu modelnya adalah seperti misalnya baju konsumsi sehari-hari, bahkan telur sekalipun itu bisa dikategorikan barang umum. Oke. Ciri-cirinya itu mudah dijual dan tingkat profitnya rendah. Mudah dijual karena semua orang sudah tahu dan semua orang punya akses ke sana. Mereka pun bisa menjual hal yang sama. Gampangnya seperti itu. Oke. Kemudian barang khusus itu disebut barang khusus karena satu sangat spesifik, aksesnya nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tidak semudah itu didapatkan, dan kemungkinan market itu masih sedikit sekali yang mengetahui barang itu. Oke, saya akan jabarkan di belakang lebih detailnya tentang barang khusus. Lebih baik yang mana? Mungkin Anda bertanya, lebih baik yang mana? Mana yang bisa jadi Anda jual di bisnis online atau di online shop atau di jualan online Anda? Jawaban online-nya tentunya sebenarnya semua. Anda bisa jual semuanya sebenarnya. Namun untuk memulai, kita menjadi realistis, yaitu mengingat keterbatasan sumber daya waktu, tenaga, modal, dan lain sebagainya. Jadi Anda perlu fokuskan, Anda mau mana dulu yang Anda masukin. Oke. Opini saya pribadi sebenarnya lebih oke ke barang khusus, karena lebih eksklusif, profitnya lebih tinggi, itu penting, dan kompetitornya lebih rendah, karena nggak semua orang bisa masuk ke sana. Tahu aja nggak gimana mereka mau masuk ke sana. Intinya seperti itu. Hasilnya lebih besar, dan hasil lebih besar berkaitan dengan profit yang besar, yang lebih tinggi tadi. Hasil lebih besar ini memudahkan Anda untuk bergerak next-nya. Oke, itu sangat penting. Dan kemudian yang paling penting dari itu semua adalah Anda bisa mendominasi marketnya sendiri. Oke, mungkin nggak benar-benar sendiri, namun sedikit sekali orang yang bermain di area tersebut karena barangnya khusus. Oke, jadi sedikit orang yang tahu. Kemudian pertimbangan barang umum. Mungkin Anda masih bingung dan Anda mulai punya pandangan, gimana kalau saya misalnya mulai berjualan, cuman barang-barangnya ini umum nih, semua orang bisa punya akses ke sana, semua orang sebenarnya bisa jualan ke sana. Apakah saya harus mengambil barang umum untuk jualan ke sana? Oke. Simpelnya sebenarnya apapun barang umum yang ingin Anda masuki, bisa jadi itu bahkan telur sekalipun seperti yang tadi saya jelasin, ataupun baju yang umum daster misalnya seperti itu, yang Anda mau mencoba masuk ke akses ke sana, apapun barangnya. Hanya dua pertimbangan bila Anda mau masuk ke barang umum. Satu, Anda bisa nggak jualnya, Anda yakin bisa jualannya, itu satu. Dua, Anda udah punya marketnya nggak yang siap beli di Anda. Kalau Anda udah punya dua ini, jangan pikirin barang apapun, eh, selama itu berada di ranah barang umum, ya udah Anda ambil. Gampangnya sih seperti itu. Ini kalau misalnya Anda pertimbangannya mau masuk ke barang-barang yang umum. Oke? Jadi hanya dua pertimbangannya, sangat-sangat simpel. Contoh barang khusus itu gimana sih? Misalnya gini, di market itu ada fitness supplement yang untuk khusus massa otot yang mengandung kandungan paten khusus. Nah, ini sangat-sangat niche market, sangat-sangat khusus. Nggak semua orang cari, nggak semua orang butuh. Oke, ini salah satu contohnya. Kemudian next, baju pesta custom made khusus wanita. Misalnya seperti itu. Udah baju pesta itu sangat khusus. Custom made itu khusus wanita itu jauh lebih khusus lagi. Oke, jadi itu contoh barang-barang yang khusus. Kemudian yang lain adalah untuk para penghobi. Oke, jadi Anda misalnya mulai punya bayangan untuk yang punya hobi misalnya di kalangan hobi sekalipun itu ada yang barang untuk para penghobi itu umum, ada yang khusus lagi. Oke, misalnya Anda hobi ikan, itu ada jual akuariumnya, ada lagi yang lebih khusus lagi. Bisa jadi akuariumnya terbuat dari bahan tertentu. Nah, itu yang bisa dikategorikan barang yang sangat-sangat khusus seperti itu. Oke. Jadi Anda mulai punya bayangan secara skala zoom in zoom out-nya seperti itu. Jadi bagaimana mengkategorikan sebuah barang menjadi khusus. Oke, jadi ukuran khusus itu masih ada marketnya yang cukup besar.
Oke, jadi jangan terlalu spesifik, jangan terlalu khusus. Jadi lebih baik pilih barang, produk, jasa yang khusus atau spesialis yang sebenarnya marketnya itu besar, namun karena masih baru, jadi orang belum tahu. Oke, jadi bayangannya gini, bayangkan Anda dulu menjadi toko laptop di awal-awal, oke, di awal-awal belum menjamur seperti sekarang, oke, sebelum banyak orang akhirnya membeli laptop dari Anda. Oke, jadi orang belum punya bayangan tentang laptop, namun Anda udah punya aksesnya untuk jualan laptop itu. Oke, itu yang dimaksud barang khusus. Jadi ada spesifik laptop yang sebenarnya dibutuhkan orang. Dan pada akhirnya mereka akan beli dari Anda. Karena marketnya besar. Oke, gampangnya lagi sebelum era laptop, era komputer desktop, komputer PC. Oke, jadi Anda menjadi toko komputer di daerah Anda, anggap seperti itu. Yang akhirnya orang itu beralih dan pakai teknologi komputer beli di Anda. Oke, sebelum menjamur, sebelum orang-orang pada jualan komputer yang semua orang bisa punya akses jualan komputer seperti itu. Oke, jadi Anda mulai mengerti yang dimaksud dengan barang yang khusus, tapi masih ada marketnya itu cukup besar. Oke, itu menjadi barang umum, terutama sih pertimbangannya karena kompetitor. Oke, jadi semua orang bisa jualan hal itu menjadi barang yang umum. Namun sebelum itu menjadi umum, dia akan menjadi khusus, dan saat dia menjadi khusus, itulah di mana Anda mau masuk. Oke, jadi yang mana pilihan Anda untuk Anda jual itu terserah kepada Anda. Dengan pertimbangan yang tadi sudah saya sharingkan, itu akan memberikan dampak impact yang luar biasa buat bisnis Anda. Namun misalnya bila Anda berpikir, wah kok ribet juga ya, ternyata mau jualan online dan lain sebagainya. Jangan pusing, ada satu bisnis yang namanya bisnis brand partner. Anda bisa cek detailnya, dan di sini Anda bisa menghasilkan up to $10.000 dalam 90 hari di bisnis brand partners tanpa memusingkan pemilihan barang dan lain sebagainya. Oke, jadi Anda tinggal cek detailnya di joinstartup.digital. Oke, sampai ketemu di next video.